ijtihadiyah, ya, ijtihadiyah. Pemahaman tentang maqasid itu bagian dari juga ijtihad para ulama, ya, dalam upaya dan usaha-usaha mereka dalam memahami, ya, nas-nas yang ada di dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam rangka menjawab problematika manusia, ya, seiring dengan kemajuan atau proses perkembangan peradaban manusia, tentunya persoalan-persoalan juga makin luas, kan, persoalan-persoalan kekinian, ya, dalam kaitannya dengan, apalagi dari kaitannya dengan muamalat, ya, yang di mana muamalat itu kaidahnya adalah al-asli fil muamalat al-ibahah, ya, hukum asal dari persoalan-persoalan muamalah, ya, persoalan-persoalan hubungan keseharian kita bersama dengan manusia lain, ya, itu hukum asalnya dia adalah boleh. Maka ketika boleh, maka akan terjadi banyak hubungan manusia itu berkembang, ya, berkembang begitu rupa, dan memang hukum asalnya adalah boleh. Sampai ada dalil yang mengatakan bahwa hubungan antar manusia itu, ya, perlakuan antar manusia itu diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama dia tidak ada dalil khusus, maka disitulah ketika para ulama menghukumi peristiwa itu atau perbuatan itu tentu saja dengan istiqra, ya, istiqra nas-nas dari Al-Quran ataupun Sunnah, dengan memahami kaidah-kaidah maqasid yang ada di seputar ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, sehingga mereka bisa menemukan konteks hukumnya apa, ya, lalu mereka memutuskan dengan ijtihad mereka, ya, untuk memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tersebut. Maka peran maqasid dalam ijtihad kontemporer itu ya adalah, ya, maqasid sebagai asas, ya, dasarnya ijtihad hukum. Dasarnya, ya. Dasar dari bagaimana para ulama beristinbat atau memahami hukum-hukum yang ada di dalam nas-nas. Maksudnya mereka secara asal, secara basicnya memahami bahwa nas-nas itu secara umum, ya, ingin menolak mudarat dan mendapatkan manfaat. Itu secara umum. Maka setiap peristiwa atau setiap perbuatan manusia dikembalikan dulu ke situ. Ya, dikembalikan dulu ke situ. Kalau misalnya perbuatan dari peristiwa itu, ya, memang untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat, ya, tidak adakah hukum lain yang menjelaskan secara spesifik, ya, nas-nas lain maksudnya, tidak adakah nas-nas lain yang menjelaskan hukum tentang perbuatan itu secara spesifik? Kalau nggak ada, kembali ke asal, ya, bahwa hukum asalnya semua perbuatan-perbuatan manusia itu adalah dibolehkan, ya, karena kalau secara konteks hukum, ya, hukum syarat selalu mau memberikan manfaat kepada manusia dan menghindarkan manusia itu dari mudarat. Nah, tinggal dilihat peristiwa itu atau perbuatan manusia itu lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya. Tinggal dilihat, karena itu kan menjadi maqasid yang utama. Jadi kalau tidak ada juga hukum yang menjelaskan secara spesifik, maka dia akan nilai dulu yang mana lebih mudarat, yang mana lebih manfaat, ya, atau dia bandingkan dengan ayat-ayat atau hadis yang hukum lain yang menjelaskan sebuah perbuatan yang lain secara terperinci, lalu dia kiaskan. Bisakah dia kiaskan antara perbuatan itu dengan hukumnya, lalu kemudian dikiaskan dengan ayat peristiwa yang satunya. Ya, jadi dia adalah sebagai dasar ijtihad hukum. Ya, sebagai contoh, ya, maqasid jual beli. Ya, maqasid jual beli. Ya, yang sering kali kita berikan contoh itu dalam beberapa kali, ya, jual beli itu semuanya adalah ujungnya, ya, ingin memberikan manfaat dan menolak mudarat.
Sehingga kalau ada fatwa-fatwa baru selalu terilhami dengan kaidah itu. Selalu terilhami. Ya ditambah lagi dengan adanya daruriyah ya. Bahwa ada apa namanya? Sifatnya darurat. Lalu kemudian para ulama berfatwa untuk membolehkan. Untuk membolehkan. Seperti misalnya kripto. Sekedar contoh kripto. Kenapa para ulama belum membolehkan? Masih diharamkan oleh MUI misalnya. Ya karena memang belum daruriyah. Salah satunya. Belum ada hajatnya untuk menggunakan itu. Belum ada hajatnya. Kalau memang sudah hidup manusia sudah sampai pada level hajat. Ya. Level kebutuhan dan memang levelnya daruriyah untuk menggunakan kripto. Maka wait and see. Ya, kemungkinan besar kripto juga akan dibolehkan. Ya, akan dibolehkan cryptocurrency. Apalagi kalau memang negara sudah secara officially meresmikan bahwa itu sah dipakai sebagai alat tukar misalnya. Ya, karena yang namanya uang itu sebetulnya ya ikut urf sebetulnya ya. Hukum asalnya ikut urf. Kalau urf sekelompok manusia ya, segolongan orang atau sebuah negara, sebuah bangsa itu menggunakan satu jenis currency tertentu, maka mata uang itu sah dan halal untuk dijadikan sebagai alat intermediary, ya, sebagai instrument of exchange, sebagai instrumen untuk bertukar, berjual beli, ya. Itu salah satu contohnya. Tapi yang jelas salah satu kaidah di antara kaidah yang dipakai para ulama dalam hal ini adalah memang belum darurat, belum ada hajatnya. Kemudian dikembalikan kepada maqasid juga, lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Ada manfaatnya, tapi peluang untuk mendapatkan mudarat itu lebih besar. Maka ketika peluang untuk mendapatkan mudarat itu lebih besar, maka ditolak. Hukumnya belum dibolehkan. Ya. Kenapa misalnya mudaratnya lebih besar? Ya karena tidak ada garantor, tidak ada yang menjadi penjamin bahwa ketika kita membeli itu kripto atau berinvestasi di dalam kripto, siapa yang berani menjamin bahwa uang kita akan kembali? Ya tidak seperti rupiah misalnya, kalau Anda simpan di bank atau Anda melakukan investasi, rupiah itu dijamin oleh bank negara, bank Indonesia, dijamin oleh pemerintah. Karena memang uang resmi yang resmi digunakan, ada pembayaran yang sah. Kalau cryptocurrency, dia belum ada regulasi. Cryptocurrency itu belum ada ikatan-ikatan aturan main. Ya, dia masih berupa transaksi-transaksi dunia maya yang penanggung jawabnya, yang aturan-aturan mengikatnya itu belum ada, sehingga dia masih seperti hutan rimba, ya, seperti hutan rimba yang belum jelas, kita belum tahu arahnya kemana, tanda-tanda mau keluar dari hutan juga kita nggak tahu, ya. Kita mau ketemu binatang buas atau siapa ini kita nggak tahu. Begitu kita masuk, kita sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi. Ya. Jalan menuju pulang rumah pun kita tidak tahu. Ya, semua modal yang kita keluarkan tidak ada yang jamin bahwa itu akan kembali. Ya. Baik, itu diantara contoh dari maqasid sebagai asas istihad hukum atau maqasid, ya. Salah satu contohnya adalah maqasid juga. Maqasid sebagai dasar hukum-hukum sosial. Maqasid sebagai dasar hukum-hukum sosial. Kira-kira siapa yang bisa ngasih contoh nih? Maqasid sebagai dasar hukum-hukum sosial. Mirip-mirip juga dengan tadi yang tentang cryptocurrency. Siapa yang bisa ngasih contoh dasar-dasar hukum sosial? Bagaimana dengan terlepas dari hukumnya sudah clear, ya? Terlepas dari hukumnya sudah clear. Hukum nikah siri, Ustaz? Bukan. Bagaimana kalau nikah beda agama? Kalau iya. Bagaimana kalau nikah beda agama? Ya.
Itu kan hukumnya itu lagi viral tuh, Ustaz. Ya, gimana? Ya itu yang lagi viral sekarang. Ya, gimana itu? Artinya terlepas dari hukumnya sudah jelas, tapi dampak-dampaknya kira-kira ada yang bisa eksplorasi nggak? Ini menarik untuk kalau ada yang bisa eksplorasi ini. Dampak-dampak dari pernikahan beda agama dengan dalam konteks maqasid syariah. Kira-kira dampaknya terutama dalam itu setelah nikah itu. Jadi gimana? Anak keturunannya itu dalam hukum syariat akan rancu atau bingung dalam pembagian harta waris. Kemudian juga dalam hal wilayah perwalian nikah jika dia anaknya nanti perempuan. Banyak sih, Zat. Ya. Banyak ya dampak negatifnya banyak. Makanya itu semua menjadi sebetulnya maqasid dari kenapa dilarangnya beda agama. Ya. Karena ada hukum-hukum lain yang terkait di situ. Ya, hukum waris, ya, hukum nasab dan seterusnya ya. Bahkan lebih jauh masalah keyakinan juga. Ya, kalau dihubungkan dengan penjelasan dari Imam Al-Ghazali ya tentang maqasidul khamsah itu yang harus dijaga, kan yang paling utama itu adalah hifzuddin ya, menjaga keyakinan. Sementara kalau misalnya wanitanya muslim dan laki-lakinya non muslim, si wanita itu dia kan wajib ikut suami, wajib taat kepada suami, ya, wajib mengikuti aturan-aturan yang suami letakkan dalam rumah tangganya. Nah, bagaimana kalau itu semua diatur oleh orang yang beda agama? Itu riskan sekali. Makanya terus terang kejadian-kejadian begitu itu bukan bukan hal yang pertama sebetulnya, bukan hal yang baru juga. Itu sudah belasan puluhan tahun lalu. Bahkan cuma mungkin bedanya sekarang keadaannya ya kan dibumbu-bumbui dengan masalah toleransi, dibumbu-bumbui dengan masalah NKRI ya dan seterusnya. Padahal sebenarnya itu bukan hal perkara yang baru, dan itu di masa-masa yang dulu itu sebetulnya lebih mudah diselesaikan oleh para ulama kita. Ya, lebih mudah diselesaikan oleh para ulama kita. Sehingga tidak semakin viral, tidak semakin banyak peminatnya ya, tidak semakin banyak pengikutnya, tidak seperti sekarang, apalagi di dunia media sekarang kan, dunia digital online, di mana justru hal-hal yang saya kadang-kadang heran berpikir, kenapa zaman sekarang ini justru apa yang diwanti-wanti oleh para ulama kita, apa yang diperingatkan oleh para ulama kita, justru itu jadi bahan yang disendaguraukan oleh di sosmed. Ya, saya nggak nunjuk kepada siapa-siapa, tapi justru jadi bahan sendagurau di sosmed. Yang lebih lucu, saya biasa bilang, yang lebih lucu media itu seringkali menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maksud saya begini, ketika dia mau mengkonfrontir suatu masalah, dia undang ulama untuk menjelaskan. Tapi dia tampilkan juga orang yang kontra. Padahal orang itu bukan dalam kapabilitas untuk berdiskusi dengan ulama. Ya, jadi menempatkan ulama dengan setara dengan orang-orang yang tidak jelas, yang tidak punya kapabilitas ilmu syariah ya, yang ulumuddin ini ya, dia tidak tahu ulum tafsir, tidak tahu ulum hadis, lalu diperhadapkan di sebagai vice versanya para ulama kita. Ini kan enggak jelas, enggak benar namanya. Ini dosa media sebetulnya. Saya heran kadang-kadang. Ya, yang jelas-jelas ulama punya kapabilitas, itu ditantang dengan orang yang tidak jelas kapabilitasnya. Itu kan mengaburkan, memberikan syubhat kepada umat, mengaburkan, ya, memberikan pemikiran-pemikiran yang akhirnya marwah para ulama juga jatuh. Ya. Marwah kehormatan para ulama juga jatuh, dipandang remeh, dipandang hanya sebagai orang-orang biasa saja yang ya sama dengan antar mahasiswa berdiskusi, ya kan gitu. Ini
memang nauzubillah ya, sekarang mungkin akhir zaman lah mungkin, dan zaman Akhir zaman ini Ustaz. ya. Akhir Gimana? zaman. Akhir zaman. Tanda akhir zaman Ustaz. Akhir zaman. Akhir zaman bergesernya ilmu, Ustaz. Ya, ya, diangkatnya para ulama, ya, dan munculnya para penguasa dan orang jahil yang kemudian berfatwa, ya, di mana fatwa mereka itu sesat dan menyesatkan banyak orang. Nauzubillah. Baik. Next. Baik, sumber dan kaidah penetapan maqasid. Ini belum ya? Belum saya. Kayaknya udah ya, udah kita singgung ini. Ya. Ini udah kayaknya, Ustaz. Udah ya? Ya, ini sudah Ustaz. Ya, Ini sudah. Kalian nih? Sudah ini Ustaz Al-Syatibi ya, Wahyu. Ya, Asyatibi ya. Jadi Asyatibi ketika dia menjelaskan tentang sumber maqasid itu adalah wahyu, bagaimana memahaminya, yaitu dengan nas-nas yang secara jelas ya memberikan statement perintah ataupun statement larangan. Kemudian dengan memahami illah, ini nanti memahami illah kita akan keluarkan sendiri ya. Bagaimana memahami illah atau sebab-sebab terjadinya hukum. Kemudian maqasid utama dan cabang, ya, memahami bahwa ada maqasid yang general sifatnya, yang prinsip, dan ada yang cabang yang menjelaskan sebab-sebab hukum secara spesifik. Kemudian termasuk memahami juga wahyu itu adalah jika syariat tak menyebutnya secara terang. Ya, kadang-kadang ada statement-statement ayat ataupun hadis yang tidak begitu clear untuk menjelaskan dalam konteks maqasid ya. Maka seperti ini ya digunakanlah istiqra ya, menggunakan pemahaman bahasa Arab ya, memahami illah dan seterusnya. Kemudian istiqra itu sendiri, istiqra nanti juga kita coba bahas sendiri. Kemudian memahami melalui bahasa Arab. Nah ini itu yang contoh yang kita sebutkan tadi. Kan banyak orang yang sekarang sebetulnya tidak paham bahasa Arab, tapi dia berani bicara tentang tafsir. Nih, apa perbedaannya ahli kitab dan orang-orang musyrik? Itu kan mesti jelas bedanya orang musyrik dan ahli kitab. Kemudian ahli kitab siapa yang dimaksud? Apakah ahli kitab yang sekarang atau ahli kitab yang tempo dulu, zaman klasik, ataukah ahli kitab itu berlaku semua mulai dari klasik menyeluruh, mulai dari klasik sampai sekarang sampai kiamat? Itu juga yang dimaksud. Kan itu perlu memahami bahasa Arab. Konteksnya gimana? Ya, kenapa misalnya dalam ayat dibolehkan lelaki untuk menikahi, lelaki muslim yang menikahi, misalnya ahli kitab, dan tidak sebaliknya? Ya kan begitu. Nah ini kalau susah juga kalau kita tidak paham bahasa Arab, kita pula yang ngotot untuk menjelaskan ya, menjelaskan ayat-ayat, menjelaskan hadis-hadis Rasulullah. Padahal kita sendiri nggak begitu ngerti ya bahasa Arab. Baik, kemudian dalil Al-Quran dan Sunnah dan ya maksudnya hubungan antara dalil Al-Quran dan Sunnah dan maqasid. Ini kayaknya juga sudah kita sebutkan sedikit ya. Yaitu pertama menentukan maqasid dengan nas-nas yang zahir dan jelas ya, atau dilalahnya mantuk ya, clear ya nas-nasnya. Kemudian ini dalil-dalilnya diantaranya surah Al-Baqarah 185, 278 sampai 279, dan Quran surah Al-Haq ayat 78. Ya, nas-nas zahir ini kemudian diperinci dengan istiqra. Ya, sementara istiqra itu ada dua, istiqra tam sempurna dan istiqra naqis. Ini mungkin eksplorasinya nanti ya di selanjutnya. Kemudian meneliti konteks nas dipandu dengan penguasaan bahasa Arab. Nah ini lagi meneliti konteks nas. Ini tulisan nas dalam bahasa Indonesia sudah betul ya? Nas pakai hai dalam tulisan bahasa Indonesia. Nas betul nas pakai shot betul ya? Pakai ya huruf shot. Huruf shot ya. Berarti huruf H di sini ya. Betul ya? Betul. Ya. Meneliti konteks nas dengan dipandu dengan penguasaan bahasa Arab. Ya.
konteks nasnya. Tapi kadang-kadang juga seperti orang-orang liberal itu memahami nas itu hanya berdasarkan konteks mutlak ya, mutlak. Padahal memahami nas itu tidak mutlak juga, dia sesuai dengan konteks. Karena biasanya konteks nas itu kan ada asbabul nuzulnya, sama dengan hadis ada asbabul wurudnya. Jadi kadang-kadang kalau dipahami secara konteks nanti dikira hukum yang terkait di dalam ayat itu hanya berlaku pada konteksnya zamannya Nabi misalnya. Sementara ketika konteksnya berbeda, ya, misalnya di zaman kita sekarang, maka hukumnya itu tidak berlaku. Itu kadang-kadang kita dapat di pemahaman liberal juga begitu. Sehingga dia menihilkan atau mereduksi makna hukum yang terkandung dalam statement ayat tersebut. Padahal mesti konteks nas itu salah satu jalan untuk memahaminya adalah dengan penguasaan bahasa Arab. Kemudian memahami makna am dan khas dalam nas. Ini juga perlu dipahami ya, ayat-ayat yang sifatnya umum ataupun ayat-ayat yang sifatnya khas atau memperinci yang umum tersebut. Ataukah yang umum itu dijelaskan oleh hadis, diperinci oleh hadis. Ya. Bahkan ada sebagian yang hadis itu sebetulnya ada perinciannya di dalam ayat Al-Quran. Jadi hadis menyebutkan secara umum lalu diperinci ya, dalam beberapa ayat Al-Quran. Kemudian memahami perintah dan larangan yang jelas dalam nas. Ini sama tadi ya. Dia memahami perintah dan larangan yang clear, ya, yang jelas dalam nas. Itu kalau clear ya mudah saja dipahami. Ya, tinggal ya kalau misalnya seperti perintah sholat ya, wa aqimus sholat wa atuz zakat, ya kan clear itu perintahnya. Ya. Nah, tinggal nanti bagaimana para ulama menjelaskan dengan beristiqra misalnya perintah di situ hukumnya wajib ataukah hukumnya ya gairu wajib, tidak wajib misalnya. Begitu juga larangan itu ketika ada larangan misalnya, contoh la taqrabuz zina ya. La di situ ya yang melarang itu menunjukkan larangan apakah menunjukkan haram ataukah menunjukkan makruh saja. Nah, itu kan nanti ada bagaimana para ulama melakukan istiqra. Ya sekali lagi salah satunya dengan memahami konteks dan bahasa Arab. Ya, konteks dan bahasa Arab. Kemudian melihat kepada illah nasiyah. Melihat kepada illah nasiyah. Illah ya sebab-sebab yang disebutkan di dalam nas. Saya break sekitar 2 menit ya. Sorry, ini ada gangguan teknis. Presentasi saya aneh, nggak kelihatan ya? Ya hilang Ustaz, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Loh, hilang kemana dia nih? Saya stop present dulu. Kemudian saya present kembali. Hilang. Ayo keluar. Satu. Oke, ada ya?
Ya, Ya. Mas. Kemudian kaidah memahami illah nasiyah. Kaidah memahami illah nasiyah. Ya, bagaimana kita memahami illah yang ada dalam nas-nas Al-Qur'an atau di dalam nas-nas hadis. Ya. Pertama, kita memahami dengan keterkaitan hukum dengan illahnya sendiri. Ya, di dalam ayat tersebut. Contohnya misalnya ini kita bisa lihat di dalam Al-Quran surah, saya coba lihat ayatnya, surah Al-Ma'idah. Quran surah ke-5 ya. Ayat berapa? Ayat 6. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ilas sholati faghsilu." Idza qumtum ilas sholati faghsilu. Ya, jadi mengaitkan hukum dengan illah. Dalam ayat itu disebutkan jika ya kamu bangun ya, jika kamu bangun ya untuk atau jika kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, jika kamu bangun atau berdiri untuk melaksanakan sholat, atau jika kamu hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, dan seterusnya ya. Maka cucilah wajah-wajah kalian. Nah, perintah mencuci atau bersuci itu dikaitkan dengan illah. Apa ilahnya? Sebabnya karena dia mendirikan sholat. Jadi perintah untuk bersuci itu, perintah untuk berwudu ya, ataupun ya bersuci lah secara umum ya, karena dia memberikan sholat ya, sehingga sholatnya itu ya dia soal sah atau tidaknya itu dikaitkan dengan wudu ya, dikaitkan dengan bersuci. Nah, nanti para ulama kemudian beristiqra apakah sah atau tidak sahnya itu terkait dengan wudu adalah wajib atau tidak. Artinya wudu itu wajibkah yang menentukan sah sholat, ataukah cuma sekedar sunnah saja ya, tidak menentukan sah atau tidaknya sholat yang dia kerjakan. Yang jelas ya, ketika dia mau sholat ya diperintahkan dia wudu. Artinya perintah wudu itu ada yang disebabkan oleh karena dia mendirikan sholat. Kemudian contoh yang lain tentang terkaitnya hukum dan ilahnya itu coba di hadis Rasulullah SAW ya, di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya bacakan yang diriwayatkan oleh siapa ya, dalam 154 perawinya ya, ini dalam Al-Mahsul ya, dalam kitab Al-Mahsul ini disebutkan tentang hadis yang berkenaan dengan juga masalah berwudu ya, masalah berwudu. Oh iya, diriwayatkan oleh salah seorang di antaranya adalah Imam ahli sunan ya, ahli sunan. Baik, di sini disebutkan sebagai contoh saja ya, man tawadda ya fa ahsana wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta ya, barang siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya, maka keluarlah semua kesalahan-kesalahannya ya, keluarlah dosa-dosanya dari badannya, min jasadihi, sampai ya keluar juga dari bawah atau dari ujung-ujung kukunya ya, min tahti azfarihi ya, dari bawah kukunya ya, keluar dari sela-sela kukunya. Jadi barang siapa yang berwudu lalu dia berwudu dengan baik atau memperbaiki wudunya,
maka keluarlah dosa itu dari badannya sehingga dari bawah-bawah kuku. Ini juga ya hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan keterkaitan antara hukum dengan illah. Ya, apa yang menjadi illah dan apa yang menjadi maqasid kira-kira dari hadis ini? Siapa yang berwudu lalu dia berwudu dengan baik atau memperbaiki wudunya, maka keluarlah dosa dari badannya. Yang jadi maqasid itu adalah membersihkan diri kita dari dosa, mengeluarkan dosa dari badan kita. Kalau kita mau mencapai itu, ya sebabnya dengan cara berwudu, ya, dan memperbaiki wudu kita. Ya, jadi atau salah satu sebab yang mengeluarkan dosa-dosa dari dalam tubuh kita adalah dengan memperbaiki atau memperindah wudu. Nah, ini dipahami oleh ulama kita untuk sebagai contoh ya terkaitnya antara hukum dan illah dalam dalam satu statement tersebut. Kemudian yang kedua, nas menjelaskan hukum akibat sebagai dari menjelaskan hukum akibat ya sebuah perbuatan. Dia menjelaskan hukum ini hukum, bukan hukum ya, hukum. Ini adalah sebagai akibat dari sebuah perbuatan. Nas menjelaskan hukum sebagai akibat dari sebuah perbuatan. Nah, salah satu contohnya itu di dalam ini saya coba bukakan dulu. Ya. Misalnya dalam hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang bagaimana orang yang berhubungan ya suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ya, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, fa'tik raqabah, hendaknya dia membebaskan seorang budak. Ya. Jadi kalau barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, salah satu kafarahnya atau hukumannya adalah dengan membebaskan seorang budak. Nah, statement dengan membebaskan seorang budak ini, maka membebaskan seorang budak adalah hukum, ya, sebagai akibat dari dilakukannya sebuah perbuatan yang dilarang. Jadi ketika perbuatan itu dilarang, ya, tapi dia tetap lakukan, maka muncullah hukum sebagai akibat dari dikerjakannya perbuatan tersebut. Kemudian ya, memahami illah nasiyah itu adalah dengan cara ya di mana nas tersebut menyebutkan suatu keterangan ya. Suatu keterangan bersama hukum ya, bersama hukumnya. Ya, menyebutkan suatu keterangan bersama hukumnya. Sekiranya keterangan itu bukan illah kepada hukum, maka nas itu tidak mengandung faedah apa-apa. Ya, itu menurut para ulama kita. Sekiranya keterangan yang dimaksud itu tidak ada illah hukumnya, maka nas yang tertera itu ya, nas dari Al-Quran ataupun hadis itu tidak mengandung faedah apa-apa. Nah, ini dicontohkan dalam hadis Rasulullah SAW, la yakdil qadi baina snaini wa huwa gadban. Ya, tidaklah seorang hakim itu, atau tidak boleh seorang hakim yang memutuskan sesuatu perkara atau mengadili sebuah perkara ya di antara dua orang yang berperkara ketika dia dalam keadaan marah. Jadi tidak boleh seorang hakim mengambil putusan pada suatu perkara kalau dia dalam keadaan marah. Ya. Nah, di sini disebutkan sekiranya syariat tidak bermaksud melarang hakim dari marah. Ya. Jadi syariat itu kan melarang marah sebetulnya.
ya, yang apalagi kalau tidak pada tempatnya, maka tidak ada faedah apa-apa dari hadis ini. Ya, tidak ada faedah apa-apa dari hadis ini. Jadi hadis ini disebutkan salah satu maqasidnya adalah menunjukkan bahwa yang namanya amarah itu dilarang. Ya, amarah itu dilarang. Apalagi kalau tidak ada alasan-alasan yang syar'i, alasan-alasan yang memang dibolehkan kita marah, maka dia kemudian emosi, ya, apalagi kalau dia adalah seorang hakim yang bertugas untuk memutuskan perkara, maka tidak boleh dia memutuskan pada saat dia marah. Nanti dia tenangkan dirinya dulu, tenang, dingin, dia berpikir baik-baik, lalu kemudian dia memutuskan perkara. Ya. Nah, ini sama mirip dengan persaksian wanita dan persaksian laki-laki. Ada kaitannya. Kenapa persaksian satu orang laki-laki sama dengan persaksian berapa orang perempuan? Persaksian satu orang laki-laki sama dengan persaksian berapa orang perempuan? 2. Orang perempuan. Berapa? 1 orang laki-laki, 2 perempuan, Zat. Ya, 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Kira-kira kenapa? Apa sebabnya? Kenapa senilai 2 orang perempuan? Kira-kira apa sebabnya 1 orang laki-laki itu senilai dengan persaksian 2 orang perempuan? Kalau tidak salah ada hadis Kesannya kayak Rasulullah tidak yang adil lain. gitu ya. Kok kalau satu orang bersaksi sudah cukup? Kalau perempuan mesti 2 orang, kan tidak adil dong. Terus gimana tuh? Kalau tidak salah ada hadis Rasulullah nyebutkan perempuan itu serba kurang dari laki-laki dari sisi agamanya, dari sisi akalnya, begitu. Kalau nggak salah, Zat. Iya. Ya, salah satunya dari sisi psikologinya juga. Ya, dari sisi psikologi. Yang di mana wanita itu mudah baper, ya. Mudah terbawa-bawa perasaan, ya. Mudah terpicu emosinya juga. Mudah terpicu emosinya, ya. Kemudian sifat wanita juga lebih suka menuruti perasaan berbanding logikanya. Ini bukan mendiskreditkan wanita ya, bukan ya. Tapi itu dibahas dalam masalah-masalah psikologi ya. Jadi saya pernah baca itu buku apa ya tentang psikologi pria wanita, judulnya sama yang dijelaskan sama siapa itu dokter yang viral itu, yang tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Rasanya itu buku dia baca juga oleh dokter itu ya. Salah satunya yaitu perempuan lebih suka mengikuti perasaan atau emosinya dibanding logikanya. Sehingga kalau dia misalnya diperhadapkan di pengadilan, khawatir sisi emosional atau sisi perasaan itu lebih dominan dalam menilai sesuatu dibanding logikanya. Ya. Sementara laki-laki memang emosi juga, tapi dia lebih bisa mengontrol emosinya, lebih tidak meledak-ledak, ya, dan lebih suka bermain logika dibanding perasaannya. Itu sebaliknya laki-laki. Ya, makanya kalau ada suami istri sudah marah-marah perempuannya, istrinya marah-marah, suaminya belum tentu paham ini orang kok marah-marah ya, ya. Belum paham juga dia kenapa marah-marah istrinya. Ya karena dia mikirnya kok kita datang-datang marah-marah saja kerjanya, ya. Enggak dia belum ngerti kenapa kira-kira istrinya marah, ya. Nanti dijelaskan sama istrinya, itu pun belum tentu paham langsung, ya. Ya, artinya mungkin istrinya mau sesuatu yang mau dipahami, mau apa, ya. Itu kadang-kadang lucu ya. Wanita kalau ditanya mau makan di mana, ya sembarang, makan di mana terserah, yang penting makan. Ya begitu masuk singgah di warung sate, dia bilang tidak usah sate, nanti kebanyakan lemak lagi, ya. Akhirnya pindah ke warung yang satu, pindah di warung Padang, ya. Gak usah Padang lah, terlalu banyak, nanti mahal harganya. Loh tadi katanya dia bilang sembarang, yang penting makan. Tapi ketika diberikan pilihan-pilihan, ya dia tetap juga. Dan memang seperti itu ya, seperti itu kondisi psikologis antara perbedaan antara pria dan wanita. Kenapa? Makanya kenapa dalam syariat, ya, persaksian 2 orang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki. Kemudian selanjutnya
apabila ya syariat atau nas ya nas, apabila nas ya membedakan hukum antara dua perkara. Jadi ada pernyataan di dalam nas yang kemudian ya nas itu membedakan hukum di antara dua perkara. Seperti misalnya di Al-Quran surah Al-Maidah juga ayat 89 yang 5 89. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhirukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhirukum bima aqadtumul aiman. Jadi Allah tidak menghukum kalian ya. Allah tidak menghukum kalian disebabkan ya sumpah-sumpahmu yang billagu ya billagu ya billago ya billagu, yang disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Maksudnya dia sumpah main-main, dia sumpah ya tidak sesungguhnya lah ya. Dia memang tidak niatkan untuk bersumpah. Nah, orang yang seperti ini kalau dia bersumpah, nama dia dimasuk dalam jenis sumpah palsu, bisa jadi. Apalagi kalau di depan pengadilan. Ya. Tapi yang lebih dimaksud dalam ayat ini adalah sumpah yang condong kepada urusan pribadi juga. Nah, kadang-kadang kan kita bersumpah untuk melakukan sesuatu, untuk apalah. Ya, urusan kita sendiri. Tapi ternyata sebetulnya kita tidak bersungguh-sungguh bersumpah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, ya tidak diniatkan memang sejak awal. Walakin yu'akhirukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi dia akan menghukum kamu ya disebabkan karena sumpah-sumpahmu yang kamu sengaja. Artinya kita menyengaja untuk bersumpah. Ya, kita juga niat memang sumpah, tahu konsekuensinya, tapi dia tetap bersumpah. Maka ya dalam konteks yang sumpah yang seperti ini, ya Allah menetapkan hukumannya. Berbeda dengan sumpah-sumpah yang tidak dimaksud untuk bersumpah, dia tidak niat untuk bersumpah. Ya, jadi dalam satu ayat itu dijelaskan hukum sumpah. Hukum sumpah yang berbeda. Satu adalah yang tidak niat atau cuma main-main saja sumpah, itu tidak dihukum. Sementara yang sengaja, ya, yang sengaja dia bersumpah lalu kemudian sumpahnya itu dia langgar, maka inilah yang kemudian akan diberikan atau akan dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan untuk melakukan sesuatu ya yang menjadi penghalang kita melakukan perkara wajib. Kita tuliskan larangan melakukan sesuatu yang menjadi penghalang perkara wajib. Jadi adanya larangan untuk melakukan sesuatu menjadi penghalang yang menjadi penghalang dilakukannya atau terlaksananya perkara-perkara yang wajib. Dalam Al-Quran ini surah Al-Jum'ah. Surah Al-Jum'ah.
Ayat berapa? Ayat 9. Gimana bunyi dari ayat tersebut? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala ya, di sini terkait dengan ya, tentang sholat Jumat ya, terkait dengan sholat Jumat, kata Allah Subhanahu wa taala ya, maka potong ayatnya itu, maka bersegeralah mendekati Allah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya, bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Ya, jadi dilarang melakukan sesuatu yang menjadi penghalang kita ketika kita ingin melakukan perkara wajib. Karena kadang sering kali ya, ketika kita mau sholat wajib saja, ya, ketika kita mau sholat wajib saja, itu ada saja kadang-kadang halangan, ya, apakah tamu, apakah keluarga sendiri dan seterusnya, ya, sehingga kita tidak bisa melaksanakan, ya, misalnya sholat jamaah, sholat sholat jamaah di masjid, ya, sholat jamaah di masjid. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan tidak wajib, sebagian lain ada yang mengatakan sholat jamaah di masjid itu adalah wajib. Nah, tapi seringkali ketika dia mau pergi sholat di masjid berjamaah, ya, ada saja halangannya yang harus dikerjakan. Ya, secara sekilas dari ayat ini adalah ya, jangan mengerjakan apapun yang justru di mana nanti pekerjaan itu akan menghalangi Anda melakukan pekerjaan yang lebih wajib dari pekerjaan yang pertama. Jadi sunnah dijalankan tapi yang wajib ditinggalkan, itu kan juga bohong. Atau dia sering berbuat kebajikan yang sifatnya sunnah, tapi amalan-amalan ibadah yang sifatnya wajib itu dia justru tinggalkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Dia mau sholat ya. Silakan yang mau pergi sholat. Sekali lagi saya minta maaf masuk tadi ya, sebab saya baru sampai rumah juga, banyak untuk kegiatan tadi pagi hari. Sehingga harus nanti sampai rumah itu kira-kira jam waktu sini itu jam 1 ya. Silakan sholat dulu. Saya lanjutkan ya sedikit ya. Oke, sekarang kita pindah pada ya, ini sengaja saya kosongkan, kita pindah pada istiqra ya. Istiqra.
Apa itu istiqra? Kalau Imam Al-Ghazali mendefinisikan istiqra, ya Imam Ghazali ya mendefinisikan bahwa istiqra itu adalah aktivitas mengkaji kemudian dan meneliti lah, mengkaji dan meneliti tentang rincian suatu perkara ya untuk dikeluarkan hukum dari perkara tersebut. Imam Ghazali ya tentang istiqra, ya beliau rahimahullah menyebutkan istiqra adalah aktivitas untuk mengkaji dan meneliti tentang perincian suatu perkara, perincian ya perincian suatu perkara untuk dikeluarkan hukum dari perkara tersebut. Jadi ada sesuatu ya, nas-nas itu dianggap, kebanyakan nas-nas yang dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW adalah nas-nas yang sifatnya umum. Ya. Nah, nanti misalnya ayat itu diteliti melalui hadis-hadis Rasulullah SAW, ada tidak penjelasan ya terkait dengan statement-statement yang ada di dalam nas. Ya, para ulama lain juga lebih kurang juga, definisinya juga lebih kurang mirip. Ya, ada yang menyebutkan bahwa menetapkan perincian suatu makna untuk menetapkan hukum. Ya. Jadi ini Imam Syatibi, Imam Al-Syatibi. Istiqra itu menurut beliau rahimahullah itu kegiatan meneliti juga. Kegiatan meneliti. Kegiatan meneliti. Untuk apa dia buat penelitian itu? Ya untuk ya menetapkan hukum atas suatu pekerjaan. Nah, di sini memastikan hukum suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu itu ada macam-macam. Ya. Atau penetapan hukum itu sendiri ada dua hal yang memperincinya. Ya. Yang pertama, apakah hukum yang ada dalam nas itu qat'i mu'tamad? Ya, dicek. Ya. Dicek ya, apakah perbuatan tersebut telah ditetapkan hukumnya secara qat'i
ya. Tidak tahu tulisan sana. Fati. Kemudian ataupun zon nih. Ataupun zon. Zon nih. Jadi kegiatan untuk meneliti, untuk menetapkan hukum suatu pekerjaan. Apakah perbuatan-perbuatan tersebut yang telah dilakukan oleh seorang individu itu telah ditetapkan hukumnya secara qat'i ataupun secara zon. Nah, menurut Imam Asy-Syatibi, ini yang kita sebelumnya, bahwa ada dua jenis istiqra. Yang pertama istiqra am. Yang kedua istiqra nakis. Nah, kalau yang istiqra am adalah ya biasa juga disebut istiqra yang sempurna. Ya, kalau dia melakukan penelitian dan pembahasan atau pengkajian, lalu didapatkan suatu kesimpulan, di mana kesimpulan itu semua, ya dari semua perincian dan pemberian hukum kepada, yaitu membuat kesimpulan dari semua perincian dan memberi hukum kepada semua perincian tersebut. Jadi kalau istiqra am adalah sebuah proses pengkajian dan analisis untuk sampai pada kesimpulan, tentang hukum perkara tersebut. Nah, kenapa dikatakan tam? Karena dia membuat kesimpulan dari semua perincian itu, ya, dari semua perincian-perincian yang ada dia kumpul, lalu dia mengeluarkan satu hukum dari perincian-perincian tersebut. Ya, jadi secara bersamaan, ya, perincian-perincian tersebut, ya, dari sebuah perbuatan itu, ya, dikeluarkan satu hukum yang sudah mengcover semua perincian tersebut. Itu makanya disebut dengan istiqra tam. Nah, istiqra tam ini juga yang kemudian oleh para ulama disebut termasuk dalil yang qat'i. Termasuk dalil yang qat'i yang kuat untuk dijadikan hujjah, apalagi kalau disepakati oleh para ulama usul fikih. Ya, kemudian yang selanjutnya, ya, hubungan antara istiqra dan maqasid. Hubungan antara istiqra dan maqasid. Hubungan antara istiqra dan maqasid. Kalau Imam Asy-Syatibi, sebetulnya istiqra itu dijadikan juga sebagai bagian daripada maqasid sejak awal. Ya, jadi dia tidak memisahkan itu, ya. Jadi istiqra ini masuk dalam sini, maqasid. Istiqra itu masuk dalam sistem maqasid. Kemudian pentingnya hubungan antara istiqra dan maqasid itu, kata Ibnu Asyir, ya, istiqra itu penting dalam mengeluarkan atau memahami suatu maqasid. Ya, jadi istiqra itu akan lebih memperjelas jenis maqasid yang bagaimana yang ada di dalam nas. Ya, bahkan ada sebagian ulama, ya, menyebutkan bahwa keputusan yang diperoleh keputusan yang didapat oleh seorang pengkaji maqasid
seorang peneliti maqasid, itu boleh jadi ilmunya bersifat qat'i. Boleh jadi ilmunya bersifat qat'i. Adapun ya, jadi kalau ada keputusan yang diambil oleh seorang pengkaji maqasid, seorang peneliti, maka bisa jadi ilmu yang dia miliki adalah ilmu yang sifatnya qat'i. Ya, ala kulli hal, istiqra ini sangat membantu, sangat support kepada pemahaman maqasid yang ada di dalam nas-nas Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan istiqra ini ada beberapa macam lagi, ya, tentang analisis dan pekajian ini. Itu ada beberapa jenis lagi, nanti insya Allah kita jelaskan. Ini sudah asar ya sini. Bagaimana? Sampai sini ada yang komen atau tanya? Sudah jam berapa di sana? Di Indonesia Barat? 2:30 Ustaz. Setengah 3 Ustaz. Izin Ustaz mau bertanya Ya. sebelumnya soal asar tentang istiqra am tadi, yaitu mengumpulkan kesimpulan yang ada. Ya, tadi kan kita tahu bahwa nas segala macam. Jadi dari pandangan tadi. Suaranya putus-putus Pak Datuk Maju. Dari pandangan yang ada tentang istiqra am ini kan menarik kesimpulan yang ada, yang istilahnya dari penelitian yang di sini penelitiannya apakah penelitian kualitatif bisa dilakukan secara apa atau mungkin kuantitatif yang utamanya, Pak Ustaz? Itu yang menjadi Gimana? Putus-putus Pak Datuk. Penelitiannya, karena di sini kan istiqra am ini kan penelitian yang diutamakan untuk menarik kesimpulan, ya kan gitu tadi. Jadi di sini yang ditarik kesimpulan pokoknya penelitiannya apakah bisa bersifat kualitatif atau kuantitatif, Ustaz? Karena gini kan, kalau kita mengkaji secara apa kan kuantitatif kan kita kan ada nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah kan gitu. Jadi kan kita cenderung kepada pemahaman yang nas yang ada kan gitu. Iya. Dan itu sebagai gambaran. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitiannya itu sebetulnya lebih kepada kualitatif ya. Kalau mau dibahasakan begitu antara kualitatif dan kuantitatif, lebih kepada kualitatif. Tapi secara umum penelitian dan analisis yang dimaksud ini adalah apa yang dikerjakan oleh para ulama kita. Ya, mereka mendalami nas itu melalui konteks ya asbabun nuzulnya atau asbabul wurudnya. Kemudian dia meneliti konteks bahasanya. Ya, artinya kalau mengkaji konteks bahasanya itu kan luas juga ilmu bahasa. Ada balaghanya, ada syairnya, ada gramatikalnya dan seterusnya. Oke, nahwu sarafnya harus diaturkan juga. Nahwu sarafnya harus kuat. Ya. Kemudian juga pemahaman tentang ilmu-ilmu tafsirnya. Jadi dia memahami ternyata ada tafsirnya, sanad tafsirnya ya, runut. Tafsir juga ada yang bil maksur ya, ada yang dengan tafsir maudhu dan seterusnya. Kemudian dari sisi ada tidak pendukung hadis yang menjelaskan tentang ayat-ayat tersebut misalnya. Itu semua penelitian-penelitian itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Jadi maksudnya istiqra itu adalah proses penggalian hukum, seakan-akan gitu. Proses penggalian hukum yang berupa penelitian. Penelitian itu yang dilakukan oleh para ulama. Dia baca nasnya, dia teliti bahasanya ini maksudnya apa, tafsirannya apa. Ya, ada enggak hubungannya dengan hadis-hadis tertentu, adakah hadis yang memperincinya. Apakah ayat ini sifatnya umum, adakah ayat lain yang memperinci, ya adakah ayat lain yang menguatkan, ya kalau tidak ada hukum yang terkandung di dalamnya bisa tidak dikiaskan kepada perkara yang lain, ya bagaimana pemahaman sahabat tentang ayat ini, ya gitu ya, adakah para ulama mazhab misalnya sudah menjelaskan ini, itu kan dia teliti, ya dilakukan penelitian terhadap literatur, manuskrip, kitab-kitab, ya. Sampai kemudian dia berhasil mengeluarkan satu hukum atas suatu perkara tersebut. Sama dengan kalau perkara-perkara muamalah juga begitu, yang misalnya belum ada di zaman Nabi, belum ada di zaman sahabat, terus ada. Ditanyakan pada para ulama kita, ini gimana?
Ya boleh enggak kita bertransaksi dengan cara seperti ini? Dia bilang paling para ulama itu tunggu dulu. Saya coba melakukan istiqra. Ya, saya coba meneliti dulu. Ya, ada enggak memang hukum yang clear terkait dengan perkara itu? Kalau enggak ada, bisa enggak dikiaskan? Kalau enggak bisa dikias, ada enggak hadis yang mendukung dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu yang disebut istiqra, ya, penelitian. Ya kalau mau di kualitatif lebih kepada kualitatif. Ya karena bukan soal yang hitung-hitungan, ya, bukan soal yang berbau statistik ataupun berbau matematik, ya. Kan begitu kalau bahasa kuantitatif, ya, selalu dengan empirik yang ada numbernya, yang ada nilai-nilai kuantitatifnya, ya. Dan kalau kualitatif ya lebih kepada penelitian dokumen, ya, kebanyakan penelitian dokumen atau penelitian yang sifatnya deskriptif. Itu Pak ya, Datuk Maju. Makasih Ustaz, apanya Ustaz? Iya, sama-sama. Oh, tam. Saya salah tulis tuh. Ini tam. Tam. Yang saya salah. Sekarang. Tam, ya. Kalau bahasa Indonesianya ditulis tam itu gimana ya? 2M ya. Tam. Double M. Tam. Ini kadang-kadang saya tidak tahu nulis bahasa Indonesia, biasa terpengaruh dengan tulisan-tulisan Melayu juga. Ini kalau zoni gini ya, zoni ya. Baik, ada lagi yang lain? Saya boleh berikan tugas lagi enggak? Tidak, atau kebanyakan tugas nih? Atau kebanyakan tugas? Ustadz mungkin boleh dijelaskan sedikit lagi Ustadz tentang istri kotam sama nakis Ustadz berserta contohnya. Izin Ustadz tadi terpental kayaknya. Hah? Terpental ya? Iya. Ya, dua jenis istiqra tam dan istiqra nakis. Ya. Nah, kalau istiqra tam ialah, ya saya ulangnya, membuat kesimpulan dari semua perincian dan memberi hukum, ya, kepada semua perincian tersebut. Jadi mengeluarkan, dia mengeluarkan, ini banyak perincian nih. Perincian-perincian banyak, ya, kemudian digabung perincian-perincian itu, diambil satu kesimpulan. Nah dari kesimpulan itu lahir satu hukum, ya, lahir satu hukum yang mengcover semua perincian tersebut. Nah, jenis istiqra yang seperti ini biasanya oleh para ulama disebut, ya, istiqra yang sifatnya qat'i hukumnya, ya, dan boleh dijadikan sebagai hujjah, ya, karena biasanya cenderung disepakati oleh para ulama. Karena kenapa? Karena dia menggabungkan berbagai perincian-perincian hukum lalu mengambil satu kesimpulan. Ya, mengambil satu kesimpulan dari banyaknya perincian-perincian tersebut. Ya kan banyak itu ya. Hukum-hukum yang misalnya hukum-hukum sosial ya. Misalnya hubungan antara pria dan wanita mestinya gimana. Terus kenapa perempuan disuruh menutup aurat, kemudian kenapa wanita misalnya disunahkan untuk lebih banyak tinggal di dalam rumah, kemudian kenapa lelaki harus menundukkan pandangan, misalnya kan gitu, kenapa kemudian tidak boleh berkhalwat. Jadi kan perincian-perincian begitu kemudian digabung menghasilkan satu hukum. Oh ternyata memang ada batasan antara pria dan wanita, ya, ada batasan antara pria dan wanita kalau dia mau misalnya berkomunikasi atau berhubungan sebagai sesama manusia, ya. Begitu juga dengan ikatan-ikatan pernikahan, itu banyak perincian-perinciannya. Lalu kemudian diambillah satu hukum, ya, misalnya oleh
yang dicontohkan itu tentang beda agama. Misalnya para ulama menyebut tentang al-aslu fil a'da itu al-haram. Ya, hukum asalnya maaf ya, jenis kelamin wanita itu adalah haram bagi lelaki. Itu kan banyak ya. Dari perincian-perincian itulah, karena seperti misalnya wanita disuruh menutup aurat, tidak boleh berkhalwat dengan lelaki disuruh menunjukkan pandangan, ya. Wajar kalau lelaki itu suka kepada wanita, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa dan seterusnya. Nah, perincian-perincian itu kemudian diambil satu hukum sebagai kesimpulan dari perincian itu, ya, dihasilkanlah kaidah bahwa hukum asalnya, ya, kelamin wanita itu haram. Maksudnya bukan haram bagaimana ya? Maksudnya tidak boleh disentuh kecuali melalui pernikahan. Itu boleh disentuh kecuali melalui atau dia halal, menjadi halal melalui dengan pernikahan. Itu contoh saja, contoh. Kalau istiqra nakis, ya, dia mengambil kesimpulan dari sebagian besar saja perincian, atau ada sebagian perincian hukum saja, tidak semuanya ya. Mungkin hanya ada beberapa perincian saja, lalu diambil kesimpulan dari beberapa perincian itu, dihasilkanlah sebuah hukum. Ya, kalau yang tadi memang hampir semuanya ya perincian itu dikumpulkan, baru ditarik kesimpulan hukum. Sementara ini hanya sebagian saja, hanya beberapa. Ya, lalu ditarik kesimpulan hukum dari beberapa perincian tersebut. Makanya dikatakan nakis, karena bisa jadi ada nanti perincian hukum lain yang bisa jadi menguat atau bisa jadi melemahkan kesimpulan hukum tersebut. Ya, bisa jadi ada sebagian perincian yang lain yang melemahkan. Jadi ketika dia mengambil kesimpulan hukum ini wajib, ternyata ada sebagian perincian yang menjelaskan bahwa itu tidak wajib, ternyata dia cuma sunnah muakkad. Ya. Contoh misalnya contoh seperti ini, walaupun ini ada khilaf ya, ada perbedaan pandangan para ulama. Seperti misalnya celana di atas mata kaki. Ya, memakai celana di atas mata kaki atau memakai kain di atas mata kaki. Ya, kalau dikumpulkan perinciannya, ya, sebagian ulama itu kemudian mengatakan bahwa ya haram memakai celana atau kain di atas yang menjulur melewati mata kaki. Jadi diharuskan untuk ya memakai celana ya atau kain itu di atas mata kaki. Tapi sebagian yang lain itu hanya sebagian perincian yang lain itu dipahami oleh para ulama kita ya bahwa itu ya, diperintahkan kalau misalnya dia berlaku sombong, ada sifat sombong. Ya. Tapi sebagian ulama juga memahami bahwa itu tidak, justru sifat sombong itu yang semakin memperkuat bahwa ya memang diharuskan, sombong atau tidak sombong itu diharuskan. Dari hadis yang sama, ya sebagian ulama itu menyebutkan bahwa sombong tidak sombong itu tetap harus diangkat di atas mata kaki, dan kalau dia sombong lebih berdosa lagi. Jadi kalau dia tidak sombong dia tetap harus naikkan, kalau dia tidak sombong ya, kalau dia tidak sombong dia tetap harus naikkan, apalagi kalau dia sombong itu lebih berdosa besar lagi. Nah, itu namanya, itu termasuk istiqra yang nakis. Bukan para ulama tidak lengkap mencari perinciannya, tidak, tapi itu sifatnya hanya nakis. Sementara perincian lain dipahami berbeda oleh sebagian ulama yang lain, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda. Karena dia sifatnya zonni kan, tidak disepakati oleh para ulama, ya, tidak sifatnya qat'i. Jadi Anda mau memilih pendapat yang mengharamkan atau mau memilih pendapat yang cuma hukumnya makruh. Allah Ta'ala. Gitu ya, Ibu. Ya, siap Ustaz. Sedikit Ustaz, boleh tanya kalau hukum-hukum yang dihasilkan dari istiqra tam sama istiqra nakis, kan tadi kalau istiqra tam itu dia lebih keseluruhan ke perincian ya. Sedangkan kalau nakis itu sebagian. Nah, kalau hukum-hukum yang dihasilkan dari yang sebagian, yang istiqra nakis ataupun tam ini
itu ada bedanya nggak? Lebih kuat, Ustaz, lebih kuat maksudnya tam. mungkin lebih kuat. Ya, kalau istiqra tam lebih kuat, yang bahkan itu bisa bersifat ijma. Ya, dan para ulama usul mengkategorikannya sebagai hukum yang sifatnya qat'i. Ya, sifatnya qat'i. begitu ya, Ustaz. Karena memang para ulama melakukan semua perincian, dan menempuh semua perincian dan dilakukan oleh banyak para ulama, ya, sehingga dikategorikan sebagai kesepakatan para ulama terhadap sebuah hukum, ya, sehingga sifat hukumnya itu lebih kuat dan mencapai derajat qat'i. Ya, derajat qat'i. Karena kan dia istiqra semua dari Al-Quran, dari hadis, dia kumpulkan semua perincian itu. Nah, kalau yang nakis itu biasanya hanya sebagian. Ya, bukan para ulama, mungkin dengan keterbatasan kan tidak ada manusia. Baik Ustaz, terima kasih. Gitu ya. Suara saya putus-putus ya? Mungkin singkatnya itu kali Ustaz ya. Jelas Ustaz. Mungkin singkatnya istiqra tam itu hampir tidak ada ikhtilaf gitu Ustaz ya. Jadi sepakat seluruhnya pendapat itu ya. Kalau yang nakis itu masih ada perbedaan pendapat seperti itu ya. Bahkan kalaupun ada misalnya yang menyelisih, bisa jadi ada yang menyelisih istiqra tam itu, bisa jadi yang menyelisih, tapi dia tidak, ya istilahnya tidak dianggap lah, tidak muktabar. Iya. Tidak muktabar. Gitu. Ini saya tanya tadi tentang tugas. Apa tugas yang saya berikan terlalu banyak ya? Boleh Pak Ustaz, siap. Ini Pak Sukrendi siap-siap aja nih. Kasihan kawannya nanti. Pertimbangannya puasa mungkin Pak Ustaz. Ustaz boleh sharing permasalahan nggak Ustaz? Ada. Gimana? Siapa tadi? Saya Ustaz. Siapa? Fahru Razi. Iya. Iya, mau share permasalahan dalam terutama dalam dunia perbankan. Perbankan. Iya, ada di antara bank-bank itu kan yang memberikan pembiayaan atau mengutangi gitu orang-orang yang mau berangkat umroh gitu dengan sistem hutang ataupun haji ya. Saya kurang tahu untuk yang haji itu sistemnya bagaimana. Tapi yang udah jelas saya temukan itu yang umroh. Nah, ini saya juga melihat di antara beberapa asatiz gitu atau ulama hampir tidak ada yang berpendapat bahwa pembiayaan umroh atau haji yang dengan sistem ngutang itu dilarang. Mereka rata-rata menyetujui dengan sudut pandangnya, jadi boleh berhutang. Jadi masuknya dalam bab hutang gitu. Ya memang hutang itu boleh dari sisi muamalah. Tapi ini kan di dalam berhaji atau umroh ya. Mereka tidak melihat satu hadis dalam Musnad Syafi'i itu ada. Memang tidak ada dalam kitab-kitab Kutubut Tis'ah ataupun Kutubus Sittah itu yang mu'tabarah itu tidak ada. Tapi kita bisa temukan di dalam Musnad Syafi'i dan syarahnya juga dijelaskan. Jadi dalam pandangan mazhab Syafi'i itu berhutang untuk haji ataupun umroh kalau dikiaskan itu dilarang dengan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa. Itu disebutkan bahwa seseorang datang menghampiri Nabi, bertanya kepada Nabi tentang laki-laki yang belum haji, apakah boleh meminta pinjaman atau berhutang untuk haji. Kemudian Rasulullah menjawab, la, tidak boleh. Nah, ini hadis ini tidak ada memang di Kutubus Sittah maupun Kutubut Tis'ah itu tidak ada. Tapi dalam Musnad Syafi'i ada. Dan ini di Indonesia saya pernah dengar dari Ustazah ya, Mamah Dedeh itu, yang pagi-pagi di Indosiar pernah dibahas itu memang beliau berpendapat memang tidak boleh. Kemudian kalau ulama lain seperti Buya Yahya itu menyampaikan
tidak boleh juga, tapi dari sisi tidak etis gitu, dari sisi tidak etis dan tidak menyampaikan hadis ini, tidak menyampaikan hadis ini. Dan ustadz-ustadz lain yang baru-baru ini gitu ya, banyak seperti UAS, UAH, bahkan ya ustadz-ustadz lain gitu. Saya herannya mereka menilai dari sisi hutang piutangnya dibolehkan gitu. Nah ini yang ya memang saya juga kurang tahu ya. Tapi kalau saya pribadi lebih kepada ikut menggunakan hadis ini. Jadi sebenarnya haji dan umroh itu dari sisi ibadah gitu tidak boleh, karena memang di situ kan ada manistata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu menuju jalannya. Dalam Musnad Syafi'i itu dijelaskan sebenarnya makna istita'ah itu kemampuan saat itu, bukan kemampuan yang satu saat nanti. Soalnya dari sisi perbankan ya kita tahu para motivator bank itu ya dengan cara mereka untuk menarik para peminat nasabah-nasabah itu, mereka mendefinisikan makna kemampuan itu mampu dari sisi cicilan gitu. Dari sisi cicilan, kalau dari sisi cicilan setiap orang pasti semua mampu gitu kan. Ya, kalau orang yang bekerja gitu. Sedangkan Imam Syafi'i dulu ya itu sudah mendefinisikan makna istita'ah atau kemampuan itu bukan kemampuan yang dicicil, tetapi kemampuan saat itu sebelum dia berangkat haji gitu. Nah ini yang sangat disayangkan, para ulama-ulama yang saya lihat pemikirannya tajam dalam melihat satu hadis ataupun satu ayat itu dikalahkan dengan para motivator bisnis yang mereka lebih sering punya suara di media, sedangkan mereka yang ahli yang menurut pandangan saya itu lebih banyak diam di situ. Nah ini jadi disitulah peran media jadinya lebih banyak yang kita dengar, akhirnya kita anggap itu satu kebenaran. Sayangnya ulama-ulama yang lebih tajam pemikirannya itu mereka banyak diam seperti itu. Saya mencoba memahami, memang gini ya, walaupun saya dari perbedaan pandangan itu memang agak condong juga dengan pembiayaan haji ya. Tidak bolehnya pembiayaan haji dengan utang. Saya lebih condong ke pandangan yang tidak membolehkan. Cuma saya mencoba memahami bahwa mungkin terjadi pandangan itu ya di kalangan asatidz kita, mungkin pada skema pembiayaannya itu yang mungkin menjadi, jadi mungkin memang perlu gimana ya, penelusuran lebih mendalam tentang skemanya itu ya, skema pembiayaannya, akad-akad apa yang dipakai. Nah, kalau saya sendiri sih kenapa kurang bersetuju dan atau bersetuju kepada pendapat yang tidak membolehkan, itu karena memang kalau kita lihat skemanya itu salah satunya karena dia dana talangan haji itu pertama dari sisi menggabungkan beberapa akad yang tidak dibolehkan ya, beberapa akad yang tidak dibolehkan, karena ada hadis Nabi itu yang menyebutkan la yahillu salaf wa bai' ya, tidak halal menggabungkan antara akad utang dan akad jual beli ya, akad utang dan akad jual beli. Sementara di dalam skema produk talangan haji itu ada skema utang dan ada skema yang dikategorikan sebagai akad jual beli ya. Nah sementara jelas hadisnya tidak boleh menggabungkan dalam hadis riwayat Ahmad itu pas tidak salah, hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, la yahillu salaf wa bai' ya, tidak dihalalkan menggabungkan antara akad utang dan akad jual beli. Kemudian penggabungan akad utang dan akad jual beli ini juga oleh para ulama kita ini kan masih sifatnya umum ya, bisa jadi ada perincian-perinciannya. Itu berlaku untuk semua gabungan akad kar dengan akad muawadat. Ya, akad-akad yang sifatnya kar utang dengan akad-akad yang muawadat. Sehingga kalau misalnya dia gabungkan dengan ijarah, ya ijarah kemudian dengan utang, itu tetap masuk dalam
misalnya ya akad ijarah yang dianggap itu cuma ijarah, bukan jual beli, tapi dia masuk dalam akad muawadat ya, maka kemudian akad ijarah itu digabung dengan akad karnya, itu juga termasuk dalam larangan hadis tersebut. Kemudian pandangan itu juga tentang tidak bolehnya menggabungkan akad itu diperkuat dengan ini keputusan Aufi. Keputusan Aufi juga seingat saya masih belum secara umum masih belum, kalau dikategorikan pembiayaan haji itu masuk dalam pencampuran akad utang dan akad jual beli, maka ada larangannya juga di keputusan Aufi itu. Ya, nanti cek lagi lah di Aufi. Ya, Aufi kalau saya coba cek di Aufi. Iya. Iya. La yajuzu istiratu aqdil bai' awil ijarah awil nahwihima min uqudil muawadat fi aqdil qard. Nah ya, jadi Aufi bilang begitu. Keputusan Aufi ya. Tidak boleh ya istiratu aqdil bai' ya, tidak boleh maksudnya mengaitkan atau mempersyaratkan atau menggabungkan akad-akad jual beli itu dengan ijarah atau akad-akad yang seperti keduanya ya, min uqudil muawadah, dari akad-akad muawadah di dalam satu akad dengan qard. Nah itu, nah skema inilah yang kadang-kadang menjadikan kadang-kadang kalau tidak diperinci secara hati-hati, ya itu yang akan menjadikan perbedaan pandangan. Ya tapi kalau skemanya clear, ya insya Allah mungkin ya bisa lebih clear ya oleh asatidz kita. Cuma saya sih sendiri sih namanya, saya ini tidaklah kepakar para ustadz yang juga mendukung ya, yang membolehkan itu ya, sehingga saya menghormati saja, walaupun mungkin saya secara pribadi mungkin mengambil pandangan yang agak berbeda, tapi kalau saya ditanya ya saya akan juga jelaskan bahwa ya ada saja ulama atau ustadz kita yang berpandangan lain, silakan saja ya. Dan saya masih mau melanjutkan nih Ustaz, cerita aja nih, cerita unik gitu di yang saya temukan di lapangan. Jadi rata-rata para nasabah yang mengajukan pembiayaan umroh itu mereka bukan murni benar-benar ingin umroh. Jadi ketika di lapangan ada saja kan nasabah yang macet ketika bayar angsurannya itu. Ternyata setelah ditelusuri, jadi dia pembiayaan umroh itu sekedar ingin berangkat mendapatkan ya mungkin apa ya disebutnya nama gitu ya di masyarakat, ataupun ada yang ini karena iri, jadi satu keluarga itu karena pasangannya, orang tuanya atau mertuanya itu sudah pergi umroh, yang real umroh dengan uang sendiri tanpa pembiayaan bank. Kemudian si mantunya ini mungkin ada rasa gengsi gitu, rasa gengsi terhadap keluarga mertuanya. Akhirnya dia mengajukan, bukan karena dari hasil usahanya sendiri, dia mengajukan ke perbankan untuk orang tuanya, ibunya, ayahnya sudah nggak ada, ibunya dan dia sendiri berangkat berdua. Akhirnya kenyataannya ketika waktunya mengangsur tiap bulan itu macet, sempat hanya bayar 4 bulan atau berapa bulan gitu dari jangka waktu 24 bulan. Nah itu yang disayangkan di situ. Akhirnya kan ini hutang gitu. Hutang itu hukumnya wajib aini, sedangkan pembiayaan untuk umroh atau hutang untuk umroh ini yang memang tidak ada asalnya gitu. Dan kalau kita mau kembali lagi pada asalnya, kaidahnya al-aslu fil ibadah at-tahrim. Itu kan ibadah ya umroh itu, bukan muamalah gitu. Nah itu yang saya pikir di situ. Kemudian satu lagi uniknya, ada seorang ibu-ibu mengajukan pembiayaan umroh ini. Dia profesinya sebagai bidan. Tetapi yang anehnya, dia mengajukan umroh ini sendiri, padahal dia sudah menikah sendiri, dan ketika ditelusuri itu berangkat seperti kelompok gitu, sesama bidan. Jadi ada semacam perkumpulan bidan-bidan satu daerah gitu. Nah ini yang saya heran, kok bisa ada seorang istri atau pasangan
dia umroh dengan sendiri dan lebih mendahulukan bareng-bareng bersama komunitasnya daripada bersama pasangannya. Jadi apa yang ada di pikiran masyarakat gitu terhadap ibadah umroh ataupun haji gitu ya, sampai-sampai kok ngutang gitu. Kalau misalnya itu dari dana tunai langsung gitu dari usaha dia sendiri yang tanpa ngutang, oke lah gitu, dia bisa sendiri berangkat tanpa membawa suaminya gitu. Tapi kok ini bela-belain ngutang, meninggalkan suaminya, bahkan bersama komunitas sesama bidan. Nah ini yang jadi semacam jadi umroh itu untuk nama gitu, untuk gengsi-gengsian gitu. Yang dikhawatirkan nanti kalau dia udah selesai umroh, kan jatuhnya hutang itu harus bayar tiap bulan. Dikhawatirkan dia nanti bagaimana kalau meninggal, bagaimana kalau nanti dia gagal bayar, kan jadinya malah meninggalkan yang benar-benar wajib aininya tanpa manistato ilaihi sabilanya itu. Nah, saya ngelihatnya di situ. Kemudian satu lagi, saya berpikir begini. Ini dari pikiran saya sendiri pernah terucap di pikiran saya, kok orang bela-belain sekarang ini ngutang ya untuk hal-hal yang wajib yang itu disifati Allah kalau mampu. Orang lebih memperjuangkan di situ. Jangan-jangan nanti ada orang ngutang juga buat kurban gitu, buat kurban. Padahal kurban pun kan kalau mampu, meskipun ada satu mazhab yang memutlakkan ya wajib tidak pakai kalau mampu. Akhirnya betul kejadian, ada orang datang ke bank tempat saya bekerja, itu berkata saya mau mengajukan pembiayaan untuk kurban sapi, kata dia, untuk kurban sapi. Akhirnya kan ditolak ya dengan beberapa kriteria, salah satunya cek slik atau IDEP di OJK itu. Kebetulan dia call 5 statusnya, jadi kolektibilitasnya macet di bank lain. Nah ini yang jadi pikiran kita kan, ini orang ini punya status macet di bank lain, bahkan call 5 itu kan udah rata-rata ratusan hari. Kok bisa-bisanya dia mengajukan hutang untuk kurban? Apa enggak untuk dia lebih baik bayar hutang dulu ke bank itu gitu, daripada dia membela-belain diri untuk ngutang kurban. Jadi ada semacam kayak punya motif lain di masyarakat, dia pingin punya nama. Nah ini dalam hal ini makosid ini kan judul kita makosid nih. Jadi apakah ini merusak makosid gitu daripada ibadah-ibadah? Nah setelah kejadian itu Ustaz, saya jadi berpikir lagi. Kemarin umroh, terus ini kurban. Jangan-jangan nih, saya berpikir dan ngomong ke teman-teman di bank itu. Saya ngomong ke teman-teman, jangan-jangan nanti ada orang datang ke bank kita, kucuk-kucuk gitu, mau mengajukan untuk pembangunan masjid gitu, atau sedekah masjid. Dia pengen ngutang sekian ratus juta untuk pembangunan masjid. Jangan-jangan ada model begini nanti gitu. Tapi alhamdulillah belum ada gitu kejadian itu. Jadi inilah kok bisa ya orang lebih mengedepankan gengsinya di masyarakat daripada yang benar-benar tujuan ibadah itu sebenarnya untuk apa gitu. Iya. Itu yang saya ingin share gitu. Kejadian unik fenomena di masyarakat. Terima kasih Ustaz. Pak Arbain? Kalau saya berpendapat itu orangnya yang rusak, bukan hukumnya. Iya, jadi begini sebetulnya. Jadi setuju Pak Arbain. Jadi itu yang sebetulnya human error lah. Itu yang menjadi bagian perkembangan peradaban manusia sebetulnya juga. Jadi termasuk gaya hidup, termasuk psikologi sosial manusia, perilaku sosial manusia itu akhirnya berkembang terus. Nah, fikih yang kemudian juga berkembang karena kan dia urusan muamalat, akhirnya berkembang juga sampai kadang-kadang ya sekatan-sekatan atau batasan-batasan syara itu kemudian itu semakin kabur ya. Saya tidak mengatakan bahwa para ulama kita gagal mengenal itu, tidak ya, tapi karena sifat keluasan fikih itu sendiri yang kadang-kadang ya kan begini,
semakin kesini juga biar bagaimanapun para ulama kita juga semakin beda dengan ulama-ulama dulu ya. Kadang-kadang ini bukan mengecilkan ulama sekarang, tapi ulama-ulama dulu itu kadang-kadang kita lihat cara berpikir ini memang komprehensif ya, dalam menilai sebuah persoalan itu komprehensif, detail, ya, mampu mengcover semua sisi dan seterusnya. Nah, kemungkinan juga kemampuan para ulama kita juga ya mungkin tidak seperti ulama-ulama dulu lagi yang silam ya kan, sudah mulai punya keterbatasan sehingga perlunya itu rembuk para ulama, tidak tidak bersendirian dalam memberikan fatwa, tidak bersendirian dalam memberikan jawaban-jawaban terhadap perkembangan dunia fikih dan seterusnya. Nah, di situ berkelindan semua, masuk, bergabung ya semua permasalahan-permasalahan itu ya, masalah-masalah sosial ya sekaligus dengan. Kalau saya begini Ustadz berpandangan terhadap fatwa ulama, boleh Ustadz berkomentar? Ya. Jangan komentari buruk ulama. Enggak maksudnya berpandangan, bukan masalah ulamanya. Kalau saya begini berpandangan, ulama itu mempunyai pandangan itu untuk mempermudah bagaimana kita itu bisa beribadah sebenarnya dengan pendekatan yang ilmu yang mereka pahami. Namun kadang masalah muamalah ini masyarakat itu penafsirannya beda. Nah, sebuah yang buram itu bahkan tidak mau bertanya lebih detail ketika ada hal-hal sesuatu yang samar-samar. Ya. Nah, makanya banyak problem di lapangan itu mereka menggunakan pemahamannya sendiri, gitu kan? Padahal yang dijelaskan dengan Ustadz tadi itu sudah jelas bagaimana cara umroh, utang ketika dia berutang, gitu kan? Atau haji, bahkan masyarakat sendiri, gitu kan, yang iya betul juga, betul itu di satu sisi juga begitu. Ya artinya ketika masyarakat ketemu suatu fatwa, dia tidak mau bertanya perinciannya bagaimana, ya ketemu masalah-masalah begini nggak mau langsung aja ambil fatwa secara literally, ya secara literal saja tanpa mau tahu ya perinciannya gimana, detailnya gimana, ya. Kemudian memang untuk mengambil pembiayaan itu juga mudah di mana-mana kan lewat dunia perbankan, sementara juga para praktisi perbankan, dunia perbankan kita, industri kita kan kadang-kadang juga cenderung untuk profit oriented dan seterusnya. Jadi itu semua yang saya bilang tadi bergabung semua sehingga timbullah masalah-masalah itu ya, timbullah masalah-masalah seperti itu. Sehingga memang literasi keuangan syariah itu memang penting sekali ya. Dunia perbankan memang satu hal yang kadang-kadang juga memang saya lihat itu sangat kurang dari sisi literasinya kepada masyarakat ya. Jadi dia pasang bank misalnya di suatu kampung, ya memberikan semua fasilitas pembiayaan apa semua, tapi tanpa memberikan literasi-literasi yang komprehensif, ya sehingga masyarakat hanya melihat, oh ini mudah, dan seterusnya. Ya kan begitu ya, akhirnya timbullah masalah-masalah yang ya, kita tidak ingin. Ala kulli hal itu masih dalam koridor dan ranah yang apa ya, dikatakan masih ranah khilaf oleh para ulama kita juga, kalau walaupun kita mungkin agak berbeda pandangan, ya mudah-mudahan kita juga bisa memberikan literasi yang lebih mendalam kepada masyarakat kita ya. Saya kira gitu, menarik itu apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad sebagai tambahan ya wawasan kita di kelas ini, insya Allah. Saya cukupkan ya karena saya harus mengisi. Satu aja. Boleh untuk disimpan pertanyaan untuk next ya, Ibu. Oke. Sebab saya harus mengisi kelas lain lagi di sebentar ini saya hanya punya kurang lebih 15 sampai 30 menit untuk usahakan lagi. Minggu depan gimana kita Ustadz? Kuliahnya? Kenapa kuliahnya? Karena kan kemungkinan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau gitu tanya fakultas. Tanya ke nanti Pak ini ya. Siap. Nanti saya follow up di akademik Pak Arbain. Ya, nanti saya akademik. share dulu ya. Bukan wewenang saya untuk kecuali kalau misalnya saya pribadi yang berhalangan minta sekedar siap Ustaz. Gitu ya. Baik, saya kira demikian kelas kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ketua. Ya, untuk kuliah berikutnya saya share ya di grup.